Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan. Mudah-mudahan kita selalu berdoa dan berharap kepada Allah agar kita termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah pasti dan tidak pernah ingkar janji. La in syakartum la azidannakum. Kemudian salat serta salam kepada qudwah dan uswah sana kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Akmal Safar, guru bagi kita semua. Tapi kalau boleh saya berharap Ustaz Akmal tidak berada di ruangan ini. Ya, sebab tidak keluar ilmu saya nanti. Ini tanpa memerangi rasa hormat pada beliau. Seterusnya kepada pimpinan Yayasan Azkia yang hadir, seterusnya kepada pimpinan Stekib Azkia, Universitas Azkia yang hadir pada saat sekarang ini, dan seterusnya kepada Bapak Ibu pimpinan yang hadir dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada satu kaidah fikih yang sebenarnya perlu untuk kita pahami bersama. Pecah ya suaranya. Kaidah fikih yang perlu kita pahami bersama itu adalah idza wujidal ma batalat tayammum. Kalau air itu ada, enggak boleh orang tayamum. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu, satu ustazah pergi ke satu tempat, ada air, enggak sah tayamum. Dan ini juga dipakai oleh sebagian besar para asatizah. Kalau Ustadz Akmal ada, tidak sah Ustadz lain yang lain. Jadi maka saya tadi tanpa mengurangi rasa hormat itu. Baik, para ustazah yang dirahmati Allah, waktu kita nggak lama karena nanti Ustadz Akmal juga akan memberikan bahan setelah ini. Ada beberapa penekanan yang beliau sampaikan pada saya. Ada satu ayat kita sebagai pendidik mesti ambil sebagai pegangan kuat. Kita sebagai dai, sebagai pendidik, sebagai apapun, pegang ayat ini kuat-kuat. Jadikan dia bahtera dalam kehidupan kita. Jadikan dia sebagai arah penunjuk jalan dalam kehidupan kita. Yaitu yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Siapapun yang menjadikan ini sebagai jalan yang mesti ditempuhnya, yakinlah kakinya gak akan pernah lelah dalam berlari sekalipun. Tangannya tidak akan pernah letih walau diayun sebanyak apapun. Karena ada petunjuk yang bisa kita jadikan sebagai ibrah. Maka nali basharin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata. Tidaklah wajar bagi seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, hikmah dan juga kenabian. Siapapun yang punya kelebihan yang Allah lebihkan kepadanya, biasanya akan mendapatkan hal ini. Yang pertama, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang diberikan lisan yang fasih, orang-orang yang diberikan hati yang tunduk, orang-orang yang diberikan semangat yang membara, orang-orang yang diberikan kekuatan yang luar biasa, ibu-ibu tangguh, guru-guru luar biasa, maka akan terdampak dalam hal seperti ini. Kenapa? Wal hukmah juga hukum, hikmah yang mereka dapat berikan kepada orang ramai. Kelebihannya membuat orang terpana.
Semua kelebihan tersebut, bahkan juga para nabi. Tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pantas bagi mereka yang diberikan kelebihan apapun juga dari hikmah yang ada, dari Al-Quran yang disampaikan, bahkan dari kenabian sekalipun, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku selain daripada Allah. Enggak boleh kita bawa mereka kepada orientasi diri. Oleh karenanya kenapa film Walid begitu terkenal? Ibu-ibu senyum dia. Kenapa film Walid begitu terkenal? Kenapa ketika dia diberikan kelebihan, ada orang yang begitu takjub kepadanya, ada orang mengikuti dia, lalu dibawa kepada hawa nafsunya. Dan ini lintasan kurun peristiwa itu terjadi. Bukan hanya zaman sekarang, dari dahulu. Siapapun yang punya kelebihan, orientasinya mungkin saja berubah karena melihat bagaimana orang lain tunduk kepada dirinya. Dan ini mengingatkan kepada kita bersama, bukan hanya terjadi pada orang-orang tertentu, siapapun bisa terjadi. Allah ingatkan dari awal. Kalau seandainya ini adalah penyakit, lalu apa antibodinya? Antibodinya Allah berikan setelah itu langsung. Kalau seandainya kita punya kelebihan dalam bentuk apapun juga, semangat yang begitu kuat, daya juang yang begitu luar biasa, keilmuan yang begitu mantap, keimanan yang begitu dalam, maka Allah ajarkan setelah itu, walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi katakanlah, jadilah kalian rabbaniyin, orang-orang yang hanya menyembah, yang hanya orientasinya orientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, contoh sederhana, Ustaz Edi ceramah. Lalamu nanya Ustaz Edi. Ustaz Edi ceramah. Kecil ibu-ibu di belakang dia, lama ceramah Ustaz. Diundang di balik. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada saat itu ada ujian tersembunyi yang ada pada diri kita. Kalau mampu melepasinya, yakinlah derajat kita akan naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ustazah. Ketika mengajar anak-anak, tidak ada anak-anak kecuali tunduk padanya. Tidak ada anak-anak dalam kondisi apapun juga kecuali manut kepadanya. Ini kelebihan. Tidak semua orang diberikan kelebihan ini. Mungkin Ustaz dan Ustazah Azkia pernah ingat dahulu tentang sebuah nama yang mampu melakukan hal demikian, walaupun kemudian Allah sudah mendahului, ajalnya sudah dahulu. Tapi yang saya katakan adalah kelebihan ini kelebihan. Selagi orientasinya akhirat, maka yakinlah kaki ini akan lebih kuat menapak. Tapi ketika orientasi orang tersebut kemudian berubah, karena siapapun mungkin saja itu terjadi padanya. Jangankan kita, ada dulu manusia suci di zaman Bani Israel sampai umur 80 tahun hanya kenal dengan ibadah, tidak kenal dengan dosa. Tapi kemudian di penghujung hayatnya Allah uji sebaliknya, Allah jauhkan dia daripada rahmat yang ada karena apa yang terjadi pada dirinya. Maka ayat ini merupakan ayat yang menjadi pengingat kita, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Selagi proses belajar itu mengambil dan memberi itu terjadi, maka kita adalah orang-orang yang diingatkan dalam proses ini. Maka oleh karenanya, para ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, kalau kita buka Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir, kita akan mendapati ya bahwasanya ini ingatan kepada kita semua tentang apa yang mesti kita persiapkan. Yang menjadi pembahasan kita pada kali ini adalah rabbaniyin. Kunu rabbaniyin. Jadilah kalian adalah orang-orang yang rabbani. Jadi pembahasan kita pada kesempatan ini, para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, itu berkaitan dengan rabbaniyin. Dan pembahasan kita berkaitan dengan tafsir Ibnu Abbas, berkaitan dengan walakin kunu rabbaniyin. Fokus kita penafsiran Ibnu Abbas tentang masalah ini. Walaupun penafsiran para ulama banyak. Yang pertama, kunu rabbaniyina. Apa kata beliau? Hulama, hukama, ulama. Atau dalam riwayat lain dikatakan hulama, hukama, fuqaha.
alladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla alladzi yu'allimun nasa bisigharil ilmi qabla kabiri, yang mereka mendidik manusia dengan ilmu awal sebelum masuk kepada ilmu lanjutannya. Basis yang perlu kuat sebelum berbicara tentang tiang dan tonggaknya. Pondasi yang begitu kuat ditanamkan sebelum berbicara tentang yang lainnya. Maka oleh karenanya akhwat fillah rahimakumullah, para ustaz-ustaz yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada hari ini berkaitan tentang walakin kunu rabbaniin, ay ar-rabbaniin. Yang pertama ulama, hukama, fuqaha atau ulama. Alladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibari, yang mendidik manusia dengan ilmu awal sebelum lanjutan. Baik, para ustaz yang dirahmati Allah, ulama itu artinya halim, pengasih. Ulama artinya penyantun, dan kita ingat dengan hadis Rasulullah SAW, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ta 'ala al-'unfi wa ma la yu'ta 'ala ma siwa. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, Allah itu maha penyantun, dan suka akan kesantunan dan kelembutan. Wa yu'ta 'ala rifqi, dan diberikan kepada sikap kelembutan yang tidak akan pernah diberikan kepada sikap keras. Maka oleh karenanya para ustaz yang dirahmati Allah, kita akan dapati bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan al-hilm. Bagaimana kelembutan itu ada. Apakah kita sebagai guru yang mendidik di kelas, atau sebagai muwajih yang akan mengarahkan, atau sebagai murabbi yang akan mendidik generasi-generasi pelaju. Kita akan dapati, saya tidak tahu kalau seandainya ada Ustadz Fadlani ngajar mahasiswa, lalu tiba-tiba salah satu tunjuk tangan, Pak Fad, bolehkah saya bertanya atau bolehkah saya minta izin? Lalu dengan Pak Fad mengatakan boleh. Lalu pertanyaannya, saya minta izin berzina. Kira-kira apa jawaban Pak Fad? Atau kira Ustaz, kalau ada bertanya seperti itu dari siswa yang ada, saya atau izinkan saya berzina. Tampil yang mungkin timbul. Keciang? Ikut warid baru gue dia. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah didatangi seorang pemuda, dan hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Hadisnya hasan. Ketika datang seorang pemuda, lalu kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izin li fi zina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Jadi ini bukan cerita main-main, enggak. Pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin tahu bagaimana cara Nabi bersikap, maka kita akan tahu begitu luasnya cara Nabi Muhammad SAW dalam tarbiyah. Apakah semua ditempatkan Nabi? Tidak. Pada waktu itu yang bertanya ada seorang pemuda dalam kondisi gairahnya yang begitu kuat, dalam kondisi semangat mudanya yang begitu menggelora. Kemudian dia bertanya, izinkan kepadaku berzina ya Rasulullah. Maka ingat, Nabi adalah pendidik sebelum menjadi apapun juga. Maka oleh karenanya, para ustaz dan ustazah dirahmati Allah, sebelum kita melakukan sesuatu kepada anak didik kita, ingatlah kita perlu untuk mendidiknya. Sebelum dia mempunyai keinginan yang berbagai macam, maka jangan sampai kemarahan dahulu yang keluar sehingga anak tidak pernah menangkap apa yang kita inginkan sebagai orang tua. Contoh sederhana, ibu-ibu mendapati anak pulang terlambat, anak SMA sedang usia mekar, lalu terlambat pulang, alah cameh di rumah, kamalah anakku, di telepon mati handphonenya. Tiba di rumah alun manga-manga anak lu kane berang. Padahal kalaulah kita bisa bersabar sedikit menunggu keterangan daripadanya, mungkin kita akan bisa memahami kondisinya. Nanti guru les
terlambat keluar, mobil yang dinanti terlambat, ojek yang dinanti juga terlambat, kemudian ada alasan untuk dia melakukan hal tersebut, tapi ketika marah sudah datang, hilanglah semua proses pendidikan yang ada. Maka apa kata Rasulullah SAW? Nabi bukan mengiyakan, tidak boleh ada pembenaran terhadap kesalahan, tapi yang perlu diingat adalah giringlah orang-orang yang mempunyai kondisi seperti itu agar mereka sendiri yang kemudian menolaknya. Bukan karena aturan yang mengikat mereka, bukan karena orang lain yang melihat mereka, tapi dari diri mereka sendiri yang keluar tersebut, sehingga mereka kapanpun saja tidak akan pernah mau untuk melakukannya, karena mereka punya diri sendiri yang akan mengakuinya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah engkau mempunyai seorang ibu? Ada ya Rasulullah. Apakah engkau ingin ibumu dizinai oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Kalau ada yang melakukannya, aku bunuh dia. Apakah engkau mempunyai seorang adik perempuan? Ada ya Rasulullah. Apakah engkau ingin adikmu dizinai oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Kalau ada yang melakukannya, aku bunuh dia. Apakah engkau mempunyai bibi? Ada ya Rasulullah. Apakah engkau ingin bibimu dizinai oleh orang lain? Tidak ya Rasulullah. Kalau ada yang melakukannya, aku bunuh dia. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Sebagaimana engkau tidak ingin keluargamu diperlakukan seperti itu, orang lain juga tidak pernah ingin keluarga mereka diperlakukan seperti itu. Duduk konsepnya. Dia pergi, dia tidak melakukan pada waktu itu karena bukan segan kepada Rasulullah SAW, karena bukan takut kepada Rasulullah, karena ada satu keyakinan ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada dirinya. Apa yang kedua dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Yang dilakukan adalah diletakkan tangannya di atas dadanya sambil kemudian berdoa, Allahumma hassin farjahu. Ya Allah, jagalah kehormatan dan kemaluannya, dan jagalah keimanannya. Apa kata pemuda tersebut? Demi Allah, ketika tadi aku datang ke majlisnya Rasulullah SAW, tidak ada yang aku inginkan melainkan zina. Tapi demi Allah, ketika aku keluar dari majlisnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang paling aku benci melainkan zina. Maka inilah tanggung jawab kita. Yakinlah, Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, jangan pernah berhitung dalam kebaikan. Justru kalau kita berhitung kecil arti kebaikan. Orang yang kita didik seperti ini, lalu kemudian mereka mengamalkan ajaran kita, setiap kebaikan yang mereka lakukan, dia akan menjadi pundi-pundi kebaikan dalam amal akhirat kita. Maka oleh karenanya, para ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, saya sampai mengatakan seperti ini. Tidak ada kerja, tidak ada pekerjaan yang luar biasa manfaat dan pahalanya melainkan guru dan tenaga pendidik. Saya terus terang, kalau disuruh untuk memilih apakah travel, ini travel pula luas. Ya, berang tuh orang askia, travel kami lah tuh Ustaz. Ini minta maaf ya. Kalau seandainya milih apakah jalan, ya artinya pengusaha ataukah jadi dosen, saya akan milih dosen. So, kenapa? Tidak akan pernah tergantikan nilai pendidikan itu oleh yang lain. Yakinlah, pahalanya setiap kata yang terucap menjadi mercusuar perubahan dalam diri anak-anak didik kita, dia akan menjadi satu kebaikan terus. Apatah lagi, dan satu lagi, para ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, jangan beda-bedakan siswa dalam proses pendidikan. Belum tentu murid yang manut kepada kita lalu akan ingat kita selalu. Ya. Kalau para ustaz-ustazah pernah dengar cerita seorang guru, bagaimana dahulu dia ada anak-anak, dalam istilah tanda kutip, walau dalam dunia pendidikan tidak ada. Aduh Pak Ketua kiranya, sagan Pak. Izin. Baik. Dulu apa katanya? Beliau pernah mendidik murid-murid dalam tanda kutip mada. Luar biasa, kok kane pici lah, kok kane lah. Ini masa zaman dulu ya. Zaman sekarang jangan praktekkan. Dibawa ke pengadilan nanti. Kemudian ada anak-anak yang manut. Ketika anak-anak ini sudah dewasa, mereka sudah kerja. Yang uniknya adalah anak-anak yang berhasil itu jadi dokter. Ketemu sama guru ini, tahu dia tapi tidak ada respon.
Tapi anak-anak yang mada kecil itu kemudian ingat apa katanya? Jauh gurunya nyok kajanya. Bu, masih ingat jo ambu bu? Dulu ambu dan ibu pici pari. Ini pici pari terkena ya. Maka oleh karenanya para ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, kita hanya menabur benih, sedangkan yang lainnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan benih yang kita tanam adalah tumbuh-tumbuhan yang akan luar biasa manfaatnya selagi orang yang bernaung di bawahnya, selagi orang yang memakan bijinya, selagi orang memakan buahnya, selagi orang menggunakan apapun yang dimilikinya, semua kita akan mendapatkan pahala dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Maka inilah ilmu, inilah sikap hilmi. Bagaimana santun, bagaimana penyayang itu lebih diutamakan. Maka inilah kelebihan para ibu. Tapi jangan sampai ayah salah dalam menerapkan. Awak dia ingin anak paling ketek ko, ya, ingin nan paling ketek ko dapat anak laki, anak padusi. Allah berikan anak laki-laki. Lalu karena sudah dibelikan pula bajunya, dipakaikanlah anak laki-laki ini pakaian perempuan sehingga melayunya seketek, melonya seketek. Jangan pernah anggap kecil. Kesalahan didik pada waktu kecil akan membawa dampak besar pada waktu dewasanya. Menurut penelitian, ya, LGBT banyak terjadi di Sumatera Barat itu ketika kehilangan fatherless, kehilangan figur ayah. Ibu-ibu, ambo sabanta jo papa ibu, ya. Tapi masih tetap di ruangan ini, saya khususkan pembicaraan sedikit, ya, saya khususkan pembicaraan sedikit ini tentang bapak-bapak dahulu. Jadi ibu-ibu kalau di nomor 2 kan hari ini minta maaf ya bu ya. Ya ustazah. Fatherless. Ketika figur ayah itu hilang dalam dunia anak, maka anak tidak mempunyai aturan yang akan mereka jaga. Sebab ibu lebihnya dalam perasaan, sedangkan ayah lebihnya dalam aturan. Maka kita akan dapati ketika ayah dalam Al-Quran menyebut tentang anak, biasanya disebutkan nama ayah. Bukalah Al-Quran, kita akan dapati komunikasi itu komunikasi antara ayah dengan anaknya. Nabi Yusuf berbicara dengan ayahnya Nabi Yakub. Nabi Ismail berbicara dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Atau ayah Nabi Ibrahim berbicara dengan anaknya Nabi Yusuf. Apakah ada gambaran ibu berbicara tentang anaknya? Tidak banyak. Akan tetapi yang paling banyak adalah gambaran bagaimana ayah komunikasi dengan sang anak. Oleh karenanya para ayah, ketika ada momen-momen waktu penting dengan anak, jangan sia-siakan. Ketepikanlah handphone, ketepikanlah kesibukan, mari berbicara, mari kemudian ya bicara dan berkomunikasi dengan anak-anak kita. Tidak perlu serius-serius. Anak kalau sudah dekat dengan ayahnya, biarkan mereka yang bicara. Kita cukup mendengarkan sambil menimpali, dan itu kebahagiaan bagi anak. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kenapa di Sumatera Barat itu terjadi banyak? Ya, kita tidak pernah lepas. Ada satu tabiat dahulu atau kebiasaan di ranah Minang yang tidak bagus. Tapi sebenarnya bagi kami para ustadz-ustadz ini luar biasa. Angguk-angguk Safizul. Ya. Apa itu? Kalau rancak kaji kami dulu para ustadz, ya, kece orang kampung, ustadz tinggallah gantuang baju siku agak cie. Yunasat, selfie kan ada. Iya. Artinya apa? Supaya negeri itu, daerah itu, kampung itu dikunjungi de ustadz tu supaya acoknya mudahnya. Cari-cariannya bini senang. De ustadz ko de iyo lo menikahlah jadi sinan. Ya nama ustadz tentu tak mungkin dicek tampai do, pindah lo ke kampung lain. Lama lo kaji ko di kampung lain. Taraso kaji ko, kece orang kampung tu, ustadz tinggallah sampai baju siko agak cie. Dek masih cie lo, batambah cie lain. Ingat, ustadz dahulu bukan banyak orang kaya, tidak. Tapi di ranah Minang diambilkan daripada haratu pusako tu.
Maka dulu Ustaz, minta maaf ya, di kampung ayah saya ada istrinya 23 orang. Bukan sekali pasang, tidak. Seperti tadi, memang betul dia punya bakat untuk demikian. Jadi ustaz-ustaz sekarang ini punya bakat juga kayaknya. Tidak perlu dicurigai, diberikannya jalur semestinya gitu. Baik, saya yang dirahmati Allah, datang ke kampung yang ketiga, keempat seperti itu. Datang ke kampung yang kelima, lalu dilihatlah sia dan turunan nampe kau ngadilape supaya dapat dan celai. Maka saya katakan, ada kasus yang terjadi, seorang anak perempuan datang kepada ayahnya sambil mengatakan, ya ambo anak ayah. Kecil ayahnya, sia mak kau. Begitu banyaknya istrinya dan dia tidak tahu. Dahulu mungkin istrinya sedang hamil, baru saja melahirkan, lalu kemudian dia cerai. Dia tidak tahu anak ini bagaimana bentuk rupanya. Datang waktu besar, dia tidak kenal dengan anaknya. Maka saya katakan, anak seperti ini rentan. Karena apa? Karena tidak mendapati kasih sayang dari ayahandanya. Lalu kemudian dia mempunyai satu hal yang perlu untuk dicermati. Tidak semua anak seperti itu, tapi yakinlah, ketika dia mendapatkan hidayah, dia mampu bertahan. Tapi ada orang yang kadang-kadang terperosok pada jurang yang sangat dalam, sehingga kemudian dia kehilangan identitas. Dan ketika dia kehilangan identitas, maka LGBT begitu mudah mendekatinya. Maka saya katakan, ini menurut penelitian, bukan karena Anda bicara, tidak. Maka oleh karenanya, para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, ini diantara hal yang perlu untuk kita jaga. Bagaimana kemudian ini kehilangan ayah, ada juga kehilangan ayah karena meninggal. Yang lebih susah dan lebih menyakitkan adalah dia kehilangan figur ayah, padahal ayahnya masih hidup, padahal ayahnya masih bernama ayah. Dan ini yang lebih menyakitkan, ketika kita begitu sibuk dengan dunia kerja, pencapaian, ya, target-target kita, mimpi-mimpi besar kita, lalu kita lupa kebahagiaan kita ada di rumah tangga kita. Kebahagiaan kita ada di keberhasilan dan senyumnya anak-anak kita. Maka berikanlah waktu-waktu terbaik untuk anak-anak. Jangan sepelekan arti sederhana. Dulu Nabi pernah ketika Hasan dan Husain naik ke atas punggung beliau. Lalu kemudian Hasan pernah dulu naik ke punggung ayahnya. Kemudian diambil di nyoracanya, nyotokoknya bagian belakangnya, kayak naik kudu. Hush. Kalau dulu kan hush cek balang. Kalau dulu ketek-ketek lah gitu. Kalau ada apa ustaz yang ingat berarti seusia kita. Tapi kalau nggak ingat berarti di bawah saya usia aja gitu. Jadi usia kita dulu adalah naik ke atas punggung ayah, lalu kemudian racaknya pukul bagian belakangnya kayak menekuk kudu. Dulu Hasan dan Husain pernah melakukan apa kata Rasulullah SAW? Sebaik-baik kuda adalah kuda yang kalian tunggangi. Karena betul Nabi yang tungganginya. Dan sebaik-baik penunggang adalah kalian berdua. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam hal ini menjaga bagaimana perasaan anak terayomi oleh orang tua, terutama ayah. Maka oleh karenanya para ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, dan kondisi yang ada, minta maaf kalau boleh saya mengatakan, dan ini karena kita termasuk di antara orang yang banyak membicarakan tentang terutama gay dan juga lesbi. Dulu saya sebelum 2019 sering bertanya-tanya, kenapa sih hukuman terhadap gay dalam Islam itu keras? Hukuman bagi pelaku gay dalam Islam itu keras. Apa itu? Bunuh. Dan yang dibunuh itu bukan hanya pelakunya. Uqtulal fa'ila wal maf'ul. Bunuhlah pelakunya dan juga korban. Saya dulu pikir kenapa sih keras? Tapi ketika saya sudah masuk dalam tim yang membicarakan tentang banyak kondisi-kondisi yang ada, seringkali yang terjadi dan sebanyak mungkin 98% itu korban akan menjadi pelaku. Maka ini rahasianya. Oleh karenanya para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, sisi ini yang perlu untuk kita jaga dan ajarkan kepada anak-anak kita
ketika berhadapan dengan orang-orang yang berlaku seperti itu keras dan kasar. Jangan pernah berikan ruang untuk lembut dalam konteks tersebut. Saya pernah ajarkan kepada anak saya, waktu itu dia jam 11 malam, jam 10 malam jual beli di sebuah mall. Lalu kemudian ada yang agak mendayu-dayu dekat. Ya, kalau dibiarkan langsung kemudian dia chat DM jam 12 malam. Ya. Lalu saya ajarkan kepada yang paling besar, ambil handphone tersebut, telepon dia, bentak dia supaya dia tidak akan melakukan hal serupa. Maka saya katakan para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, ini dalam konteks bahwasanya kita menjaga betapa pedihnya hati orang tua ketika menginginkan anak-anak yang dibesarkan dengan sepenuh kasih sayang ada, lalu kemudian anak-anak itu diselewengkan oleh orang-orang yang tidak pernah bertanggung jawab. Mereka punya kelainan, lalu anak-anak kita menjadi korbannya. Jangan pernah biarkan masuk dalam institusi kita, dan jangan pernah dia mengganggu rumah tangga kita. Ustaz, ustazah yang dirahmati Allah, jangan pernah mengatakan Ustaz itu kan tidak ada di tempat kita, itu kan tidak ada di rumah tangga kita. Kalau kemungkaran itu dibiarkan, khawatirnya dia akan datang ke tempat manapun juga. Ini sebabnya kenapa dulu kami begitu ingin sekali untuk membuat tim. Tujuannya apa? Jangan pernah biarkan dia masuk dalam rumah besar kita. Karena sekali dia masuk, yang digerogoti adalah anak-anak. Bukan hanya anak saudara kita, tapi yang perlu dikhawatirkan adalah anak-anak kita. Maka oleh karenanya para ustaz-ustaz yang dirahmati Allah, proses tarbiyah yang kita jalani, proses pendidikan yang kita jalani, bukan hanya berkaitan tentang transfer ilmu. Kalau hanya sekedar transfer ilmu, maka siap-siaplah institusi manapun gulung tikar, karena AI akan menggantikannya. Kalau hanya sekedar bagaimana proses ilmu itu berpindah dari kepala sang pendidik, dari kepala seorang guru kepada siswanya, hanya itu yang terjadi, maka lihatlah ke depannya, tidak akan ada yang bersisa. Karena AI telah menggantikan peran tersebut. Bahkan AI lebih canggih daripada gurunya. Pengetahuan guru tidak akan sebanyak AI yang ada. Maka oleh karenanya, apa yang lebih daripada tarbiyah kita, apa yang lebih daripada pendidikan kita, adalah pendidikan akhlak dan keimanan. Itu tidak akan pernah tergantikan oleh AI. AI secanggih apapun tidak akan pernah bisa menggantikannya. Maka oleh karenanya para ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, jangan pernah khawatir peran kita akan tergantikan selagi kita punya kata kunci dalam proses pendidikan yang ada. Ya, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, ada beberapa nama yang kadang-kadang anak-anak mudah untuk mengucapkannya dari guru-guru yang ada. Anak gak usah sebutkan, nanti aku kecil dipilih ustaz Wanda. Tapi yang saya katakan, ini adalah rahasia. Ya. Ketika bicara tentang akhir yang terdapat dalam surah Ali Imran dalam masalah pujian, ya, lalu kemudian para sahabat merasa takut dia. Orang lain memuji kita lalu kita dicampakkan ke dalam neraka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi ada orang kadang-kadang dipuji bukan karena apa yang dilakukan, tapi karena memang ada rahasia di sebalik itu semua. Tapi Rasulullah mengingatkan kepada kita bersama, di antara tanda baiknya seseorang adalah dia dipuji ketika dia tidak ada. Jadi kalau ada orang muji kita di depan kita itu biasa. Ya banyak sebabnya, faktornya mungkin banyak. Tapi kalau ada orang memuji kita di belakang kita tanpa ada kita, itu baru luar biasa. Itu pasti ada kebaikannya. Maka oleh karenanya para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, tarbiyah kita mencakupi sisi seperti ini. Jangan sampai anak hanya diajarkan tentang ilmu sains, tapi dia lupa dengan Rabbnya. Dulu ketika IAIN masih bernama IAIN, ya kalau sekarang saya nggak tahu karena saya nggak ingin juga untuk menambah penelitian tentang masalah ini. Ya, salah seorang ustadz pernah bertanya, setiap pagi beliau bertanya, siapa di antara kalian yang tidak sholat subuh? Yang uniknya, setengah dari mereka nggak sholat subuh. Institusi agama, ya, ini saya bukan membuat borok lalu marahlah orang IAIN pada saya, tidak. Saya juga ngajar IAIN, saya ngajar UIN. Maka saya tidak mau melanjutkan pertanyaan itu, takut nanti datanya bertambah, ya.
Tapi yang saya katakan adalah, dan ini sering saya ungkapkan di depan mahasiswa, tapi bukan memarahi, mengetuk pintu hati mereka. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kalau saya lebih suka, cara kita untuk membetulkan seseorang adalah menyentuh kesadarannya, menyentuh titik hati yang paling lemah yang dia miliki. Sebab kalau menyebutkan tentang kesalahan, khawatirnya ta'ir, menyebutkan keburukan yang keluar. Tapi kalau kita sentuh titik, mudah-mudahan itu menjadi awal baginya untuk mendapatkan kesadaran yang Allah berikan kekuatan kepadanya untuk berubah. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka kata-kata tarbiyah itu mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian dia melengkapi banyak sisi. Bukan hanya makanya walakin kunu rabbaniyin, ya, kata-kata rabbaniyin juga berasal daripada kata rabbani. Dan kemudian pada saat bersamaan ketika kita juga menjadi guru, ada tanggung jawab yang diajarkan. Ustaz Amal jam berapa nih, Ustaz? Di 2 Ustaz ya? Tetap ya? Saya kira waktu saya bagi 2 dengan Ustaz Akmal, jadi saya sampai 9:30, Ustaz Akmal sampai jam 10 gitu. Baik, baru satu yang kita bahas. Kita bahas yang kedua, ulama sudah. Yang kedua kita bahas adalah hukama. Hukama itu adalah orang yang menempatkan, atau hakim. Hakim itu orang bijaksana, orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wa fa anta hakim. Ya, ketika kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka itulah kebijaksanaan. Maka kebijaksanaan itu bukan memberikan sama banyak, tidak. Seringkali dicontohkan untuk mudah kitanya adalah anak kita yang kuliah dengan anak kita yang SD, ya, walaupun sebenarnya jauh kali usianya tuh. Satu kuliah, satu SD gitu kan. Produktif luar biasa itu Bapak Ibu. Yang ingin saya katakan adalah tentu kita memberikan biaya yang dibutuhkannya tentu gak akan sama. Maka itu adalah hakim, walaupun tidak dalam konteks adil, dalam konteks sama, tapi itu adalah adil dalam konteks hakim. Maka oleh karenanya hukama menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh sederhana, kalau kita ingin memberi tugas, ya, kepada anak didik kita, maka berikanlah tugas itu kepada yang tepat, atau kepada orang yang kita harapkan dia mampu mengembannya. Kecuali kalau kita ada unsur pendidikan, dia sebenarnya tidak mampu, tapi kita berharap dia belajar daripada tugas tersebut. Maka kita akan dapati Nabi Muhammad SAW paling tahu dengan sahabatnya. Maka coba lihat, pujian Nabi kepada para sahabat itu berbeda-beda. Pujian Nabi Muhammad SAW kepada sahabat itu berbeda-beda. Contoh sederhana, siapakah gelaran Abu Ubaidah bin Jarrah? Ustazah dulu. Kalau ada yang dapat voucher haji umrah, biarlah kita goyang azkia sebentar ya, walaupun pada tuh ada enggak apa-apa ya. Enggak ini jangan bawa hati Ustazah. Siapa yang tahu gelar Abu Ubaidah bin Jarrah? Aminu hazil ummah. Orang terpercaya dalam umat ini. Apakah hanya Abu Ubaidah yang terpercaya? Tidak. Tapi itulah gelaran beliau. Apakah Abu Bakar tidak terpercaya? Terpercaya. Umar terpercaya. Semua sahabat terpercaya. Tapi gelar untuk Abu Ubaidah bin Jarrah adalah Aminu hazil ummah. Lalu kemudian siapa sahibur sirri Rasulullah SAW? Siapa yang diajar oleh Rasulullah SAW untuk memegang teguh rahasia? Huzaifah. Tapi apakah sahabat lain tidak bisa dipercaya tentang rahasia? Semua sahabat bisa dipercaya, tapi Rasulullah SAW percayakan kepada Huzaifah. Maka anak katakan kepada para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, contohlah Nabi Muhammad SAW dalam mendidik. Jangan terlalu kikir dengan pujian untuk anak-anak kita. Jangan terlalu pelit untuk memuji a'dha kita. Ketika mereka layak untuk mendapatkan hal tersebut, bukan berarti pujian kepada salah satu berarti menghancurkan yang lainnya. Tidak. Kadang-kadang kita berat untuk memuji, padahal oleh anak perhatian itu perlu. Sama dengan konteks kita. Ketika sebanyak ini orang lalu nama kita dipanggil, apakah ada sesuatu dalam diri? Saya katakan ada. Apalagi ini berkaitan tentang sesuatu yang dekat dengan diri seseorang. Maka oleh karenanya, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, Nabi paling tahu dengan para sahabat. Sehingga ketika berbicara tentang masalah faraid, siapa di antara sahabat yang ahli dalam faraid?
Siapa Ustaz? Zaid bin Sabit. Tapi apakah sahabat lain tidak tahu? Tahu. Abdullah bin Abbas juga berbeda dengan Zaid bin Sabit dalam masalah tertentu dalam faraid. Tapi yang dipuji adalah afradukum Zaidun. Yang paling tahu tentang faraid adalah Zaid. Maka oleh karenanya para ustaz yang dirahmati Allah, hukama itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anak-anak kita, terutama ayah. Ini anak baru dapatkan bacaan. Jadi ketika Semen Padang undang anak untuk bicara tentang ayah dan anak, panjang pula ceritanya. Lalu saya bacalah literatur yang ada, saya dapatkan ternyata memang komunikasi ayah dan anak itu sangat sentral, sangat penting. Komunikasi ayah dan anak. Walaupun sebenarnya, lalu ibu bagaimana saat ibu nggak perlu diajar, sebab ibu dengan perasaannya pasti akan dekat dengan anak-anaknya. Betul bu? Tapi ada satu kelemahan ibu. Mau disampaikan bu satu kelemahan bu? Mau bu? Supaya balance gitu loh. Ya, saya puji juga ada satu yang perlu dijaga-jaga. Apa itu? Nyinyia. Pernahkah ibu dibilang, ustazah dibilang oleh anak-anak, amma aku nyinyia, umi aku nyinyia? Pernah bu? Aco. Jadi kalau saya ngatakan, kalau seandainya kita sudah diingatkan oleh anak dengan ungkapan itu, sekali-kali rem. Ada keinginan untuk bicara meluahkan semua yang ada, ibu-ibu sebelum keluar dari perasaannya sesuatu, dia kan nggak akan berhenti. Ya, Ustaz, alun lapeh dong pueh do. Kalau lu lapeh masuk ke kamar cerita seorang dalam tuh. Kalau kan nyanyi dalam surat tuh. Saya juga tertawa ketika Das'ad bin Latif, Das'ad itu cerita tentang ya istri yang begitu ngomel aja gitu. Lalu ketemu dengan sebuah sumur, lalu istri dimasukkan ke dalam itu, lalu kemudian jin yang keluar. Apa katanya? 1000 tahun saya di sini aman-aman saja. Ternyata dalamnya ada ngomel. Saya tertawa, betul tertawa. Kenapa? Ini Das'ad bin Latif, Das'ad ini kiasnya luar biasa. Tapi yang saya katakan nggak segitunya. Cuma kalau ingin anak-anak itu mendengarkan, jangan lebih daripada porsi. Dan ayah dalam masalah ini pandai. Bukan saya mencegah ibu, enggak ya. Tapi perlu di... Oh iya, tadi anak sudah berharap sebentar lagi selesai. Alasannya nggak ada air gitu. Ustaz Romizon tahu alasan anak dikasihnya air dan sebagainya. Minta maaf Ustazah, anak tidak menjelekkan Zinat. Cuma jagalah porsinya. Di antara kelemahan pendidikan ayah adalah ditanam komunikasi dengan anak. Tapi ayah pandai menjaga ritme. Ya, seringkali komplain ibu-ibu, jo ayahnya dengar, jawab naik dengar ada. Iya bu, ayah dengar, wak dengar ada itu. Mentang-mentang pitih, langsung pitih masalahnya. Bukan itu saudara ibu. Saya katakan bukan itu masalahnya. Ada satu hal, ya, ayah itu tidak banyak bicara, tapi ada beberapa hal yang kadang dia diam. Ibu itu perasaannya kuat dan itu tidak akan pernah tergantikan. Kalau perasaan ibu luar biasa kepada anak, yakinlah anak akan menjadi seseorang yang luar biasa. Tapi tegarnya anak itu karena komunikasi dengan ayahnya. Maka oleh karenanya ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam hal inilah kita perlu sinergi, ya. Dalam hal tertentu, kalau untuk komunikasi saya katakan bagi para ayah, kalau ingin melihat anaknya tegar dalam kehidupan, walau ayah tidak ada lagi, biasakanlah untuk komunikasi. Biasakanlah untuk bicara, biasakanlah untuk bermain. Anak-anak itu kalau sudah dapat ayahnya pulang lalu kejar, berikan haknya, jangan dikebas tangannya. Ayah sedang sapa nek, ayah sedang enggak. Pada waktu itu anak akan terluka, dan luka hati anak itu susah mencari obatnya. Maka oleh karenanya para ustaz-ustaz yang dirahmati Allah, kalau untuk ibu saya mengatakan luar biasa ibu dengan, maka yang paling cocok dalam dunia pendidikan itu memang ibu. Tapi tanpa ada figur ayah dia akan hilang. Maka oleh karenanya sinergi seperti inilah yang diperlukan. Tapi satu kata kunci untuk ibu, jangan terlalu nyinyir. Terlebih kalau sedang memarahi anak, alun pueh Ustaz, alun keluar dari hati saya. Kalau itu yang terjadi, panjang pun ibu-ibu ngomong, anak-anak itu nggak dengar. Maka usahakanlah dia sesuai dengan kadarnya. Hakim itu apa? Bijaksana, tahu kadar. Kalau sudah seperti itu proses anak nampak cukup.
Dan ini yang diingatkan oleh Aisyah Dahlan dalam konteks tertentu kalau seandainya tidak boleh lebih bicara dengan anak laki-laki itu, nasihat itu lebih dari 10 menit. Kita bagi laki-laki terasa, kalau lama itu panjang. Maka oleh karenanya ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, dan kita akan dapati hakim bagaimana bijaksana Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Hajar Aswad itu pernah suatu ketika keluar dari tempatnya karena banjir. Jadi jangan bayangkan, dulu banjir di Mekah, aduh, Jadi banjir-banjir gini biasa. Dulu pernah sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi masih remaja pada waktu itu, terjadi banjir. Sehingga banjir tersebut sampai ke tempat letak Hajar Aswad, sehingga membuat batu itu keluar. Lalu timbullah pergaduhan di antara Quraisy, siapa yang akan meletakkan batu tersebut? Karena semua merasakan kabilah mereka lah yang paling berhak. Ada 4 kabilah besar. Nabi kemudian menempatkannya. Diambillah kain dengan 4 persegi, lalu masing-masing kepala suku, kepala kabilahnya memegang tepi kainnya, lalu diangkatlah Hajar Aswad tersebut, lalu tangan mulia Nabi lah yang meletakkannya pada tempatnya. Itu hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kadar yang ada. Maka oleh karenanya Nabi Muhammad SAW kita akan dapati disinilah hal yang sangat luar biasa. Dan dalam kehidupan satu hal yang kita perlu jaga, jangan merasa serba tahu. Tidak ada seorang pun di antara kita suka dengan orang seperti itu. Tidak ada seorang pun di antara kita suka dengan orang seperti itu. Maka kita juga tidak suka untuk diri kita sendiri. Seberapapun pandai seseorang, pasti ada ruang-ruang lemah yang dia miliki. Pasti ada ruang-ruang tidak tahu yang dia punyai. Sehingga tidak ada yang perlu untuk kita jadikan sesuatu yang tinggi. Para ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, Anda tidak tahu, masih ada 2 poin lagi, tapi Anda teringat dengan perkataan salah seorang ulama. Idza tala 'alaikal majlisu fa inna lisyaitani 'alaihi haz. Kalau majlis itu terlalu lama, maka syaitan gentayangan di dalamnya. Nah, kita uji dulu, apakah sudah ada syaitan gentayangan di sekitar kita? Biasanya kalau saya dengan mahasiswa akan mengatakan, apakah masih bersama saya atau sudah menembusi batas ruang waktu dan tempat? Badannya masih di sini, pikirannya jauh melanglang buana. Masih bisa kita lanjutkan Ustazah, atau kita buka ruang tanya jawab lagi? Masih ada setengah jam lagi. Ustazah gimana Ustazah? Cukup ya? Lanjut Ustaz? Awak tanya Ustazah, Ustaz jawab. Ya, thank you Ustazah. Baik, makasih Ustaz. Kita sambung yang ketiga, fuqaha. Walakin kunu rabbaniyin. Yang pertama adalah ulama, yang kedua adalah hukama, yang ketiga adalah fuqaha atau ulama. Alim dalam dengan keilmuannya. Bagi kita yang diberikan kelebihan, yakinlah semua kita punya kelebihan. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali Allah berikan kelebihan. Ada orang kelebihannya adalah dari sisi penyampaiannya, ada orang kelebihannya dari sisi keimanannya, ada orang kelebihannya dari sisi kecerdasannya, ada orang kelebihannya dari sisi yang lainnya. Yakinlah semua kita punya kelebihan. Kalau melihat orang lain sempurna semuanya, susah kita akan mencari orang sempurna semuanya. Tapi ketika kita berinteraksi dengan setiap kelebihan dengan cara yang tepat, mudah-mudahan kebaikan kita kelebihan-kelebihan kita akan bermakna dan jauh lebih maksimal lagi. Maka di antara kelebihannya adalah fuqaha dalam ilmunya. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, al-hikmatu dhalatul mu'min, anna wajada fa huwa ahqqu biha. Hikmah itu adalah barang mukmin yang hilang, dimanapun dia dapatkan, dia yang lebih berhak daripadanya. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, di antara kelebihan Gaza adalah dimanfaatkan ini. Negeri di mana dari dahulunya mereka tidak mendapatkan haknya. Mereka dikekang dengan aturan-aturan yang dibuat sehingga mereka tidak mendapatkan hak keilmuan yang ada. Tapi mereka membuktikan orang terbaik itu akan tetap menjadi terbaik. Dalam dunia militer
7 Oktober itu menjadi saksi bahwasannya ternyata strategi itu berkembang dan orang-orang di Gaza membuktikan mereka mampu melakukan strategi yang luar biasa. Menyerang Israel tanpa diketahui. Bahkan kemudian ketika tentara mereka diculik mereka tidak tahu. Baru setelah itu mereka tahu, padahal mereka punya senjata yang paling canggih. Dari mana dapatnya? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, walau diboikot mereka begitu luar biasanya, tidak ada keilmuan yang masuk, tidak ada barang-barang persenjataan yang masuk, namun mereka menggunakan apa yang ada. Di laut dekat dengan Gaza itu ternyata dahulu ada kapal. Kapal itu membawa banyak alat-alat persenjataan yang ada. Mesiu yang ada kemudian diambil dan kemudian digunakan. Itu hikmahnya. Satu lagi, apa yang mereka lakukan hari ini, apa yang mereka lakukan 2 tahun yang lalu 7 Oktober 2023 itu menunjukkan bahwasannya mereka belajar daripada segala hal yang ada. Senjata mereka bisa menembusi blokade yang dibuat oleh Israel. Padahal digadang-gadang senjata Israel paling canggih, peralatan mereka paling canggih, kemudian informatika mereka paling canggih, hancur dalam sekejap mata. Maka oleh karenanya para ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, Gaza lagi-lagi membuktikan hal yang sangat luar biasa. Gaza lagi-lagi menarik simpati yang sangat luar biasa. Kalau ada yang bertanya di antara kita, Ustaz, kenapa begitu lama Gaza itu menang? Atau kenapa Allah biarkan begitu lama Gaza itu menderita? Dahulu sebelum 7 Oktober 2023, kalau ada kata-kata boikot, jangankan orang di luar Islam, orang Islam pun juga menolaknya sebagiannya. Boikot barang milik Israel, betul? Sekarang 2 tahun setelah itu, maka kemudian kita mendapatkan justru yang banyak mengagungkan juga boikot itu bahkan orang di luar Islam, non-Muslim yang melakukannya. Kalau dahulu yang membela Palestina sedikit, banyak orang yang kemudian tidak peduli dengan Palestina. Namun kemudian sekarang hampir negara-negara Eropa, Amerika yang dahulu membela Israel sekarang berbalik kemudian menghancurkan Israel. Bahkan 8 negara siap kalau seandainya Netanyahu sampai, dia akan dibunuh di tempat tersebut. Maka inilah rahasianya. Global Sumut Flotilla. Kalau saya sering mengkiaskannya dengan boikot yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap kaum muslimin di Syi'im Abi Thalib. Jadi ada 3 tahun. Ini beda ya. Di Syi'im Abi Thalib itu 3 tahun boikot. Tangisan kaum muslimin, ratapan anak-anak, tangisan ibu-ibu melihat anaknya kelaparan, itu terjadi dahulu. Bukalah sejarah, kita akan dapat itu terjadi dahulu pada zaman Nabi Muhammad SAW. 3 tahun lamanya. Sampai kemudian Allah gerakkan hati orang-orang Quraisy yang notabene punya kedekatan dengan Bani Abdul Muthalib, dengan Bani Hashim, yang kemudian mereka tidak beriman sama sekali. Kemudian mereka ingin untuk menghancurkan kesepakatan tersebut yang diletakkan di salah satu tiang yang ada di Ka'bah. Dan ternyata Allah beritahu kepada Nabi Muhammad SAW sudah dimakan rayap. Dan kejadian itu berulang. Dalam Global Sumut Flotilla yang menggerakkan adalah seorang Kristen, anak umur 21 tahun, yang kemudian begitu kuatnya dia pembelaannya, walaupun dia punya penyakit, kalau di Malaysia namanya Asperger. Kalau Bapak Ustazah melihat, kan ada Asperger itu raut mukanya tuh sama di seluruh dunia sama. Apa istilah penyakitnya di Indonesia? Ada? Apa? Down syndrome ya? Anda nggak tahu, tapi anak dengan Asperger di Malaysia itu namanya Asperger. Jadi apa itu? Anak ini punya kekurangan, tapi ternyata Allah berikan kelebihan dari sisi yang lain. Silakan baca. Tapi yang uniknya adalah yang melakukan demonstrasi yang ada bukan kaum muslimin yang ada di sekitar itu. Italia bergolak. Bahkan tidak pernah terjadi dalam sejarah Italia
ketika ada masyarakat demo bukan tentang kebijakan pemimpinnya di negerinya, tapi kebijakan pemimpinnya terhadap Palestina. Ya, Belanda bergejolak. Ya, dan kemudian banyak negara-negara Eropa juga bergejolak. Bahkan kemudian Australia juga kemudian bergejolak. Seakan-akan mengatakan kepada kita kaum muslimin, kalau kalian tidak mampu menjaga saudara kalian, maka biarkan kami yang akan menjaga mereka. Kalau kalian tidak mampu mempertahankan kehormatan saudara kalian, maka kami yang akan membantu kalian untuk mewujudkannya. Dan ternyata Allah berikan peluang dari sisi tersebut. Bahkan para pekerja Italia mengatakan, pekerjaan pelabuhan di Italia mengatakan, ketika mereka memberangkatkan kawan-kawan mereka, kapal-kapal mereka, pesan mereka satu, 20 menit kawan kami tidak bisa dihubungi, kapal kami tidak bisa dihubungi, maka semua pelabuhan yang ada di Italia dan juga Eropa kami akan bekukan. Dan itu dia buktikan. Maka patut kita berkaca. Kalau orang lain saja seperti itu dalam membela kemanusiaan yang ada, apakah kemudian kita akan berdiam? Maka terus terang saya sangat benci, ya, saya sangat marah sekali dengan salah seorang alumni saya juga, teman saya juga dahulu di Madinah, ketika dengan mudahnya dia mengatakan tentang Gaza begitu luar biasanya. Saya akan mengatakan, saya akan menjadi musuhnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak menjadi musuh saya, mereka akan menjadi musuh-musuh para syuhada, para pejuang di Gaza nantinya. Kalau berani silahkan. Ketika dengan mudahnya dia mengatakan hal-hal yang tidak sepatutnya kepada para pejuang-pejuang yang telah mempertahankan kemerdekaan mereka dengan darah dan kehormatannya, dan sedikit pun mereka tidak pernah mengharapkan bantuan daripada kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menjerit, siapa yang akan mendengarnya? Global Sumut Flotilla datang dengan kapal-kapal dari awal, mereka sudah tahu mereka tidak akan pernah bisa menyampaikan bantuan tersebut kepada Palestina, kepada Gaza. Tapi mereka tetap berjalan karena mereka sudah siapkan teori keduanya, plan B-nya. Mereka siapkan pengacara, mereka siapkan pengusaha, mereka siapkan semuanya. Sebab kenapa? Aturan internasional, kalau ada rakyat negara tertentu berada di suatu negara, maka negara tersebut punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah rakyatnya. Dan itu dipilih 50 negara lebih kemudian ikut serta. Dan mereka telah siapkan pengacara-pengacara handal untuk hal tersebut. Mereka tetap menjalankan misi kemanusiaan tanpa ada senjata, tanpa ada kemudian ribut. Mereka hanya ingin menyampaikan bantuan kepada rakyat Gaza. Maka oleh karenanya Allah gerakkan hati orang-orang untuk membantu mereka. Sebab ketika saudara-saudaranya begitu lemah untuk membantu mereka. Maka para ustaz-ustaz yang dirahmati Allah, sisi inilah kelebihan Gaza. Ketika mereka mampu membuktikan dengan apa yang mereka punya, mereka kemudian mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh orang lain. Senjata, dari mana senjata yang mereka punya? Mereka modifikasi senjata yang tidak meledak kepada mereka, lalu kemudian mereka lihat strukturnya, mereka tiru, lalu kemudian jadilah senjata yang luar biasa. Maka oleh karenanya ikhwah fillah rahimakumullah, jangan pernah lupakan arti sebuah perjuangan. Baik, ini kata-kata al-hikmah dhawatul mu'min. Jadi tadi kita terangkan tentang Gaza itu berkaitan dengan hikmah, itu adalah barang mukmin yang hilang. Siapapun dan kapanpun dia mendapatkan, dia paling berhak. Jadi kalau ada sebuah keilmuan, ya dulu masih ingat ketika ada sebuah gerakan yang mengatakan bahwasanya kita hanya belajar ilmu agama. Jadi kalau ada pengikut-pengikutnya ikut kuliah di kedokteran, kuliah di farmasi, kuliah di engineering, kuliah di mana, disuruh keluar, kemudian hanya belajar ilmu agama. Teori mana pula seperti itu? Rasulullah SAW mengajarkan al-hikmah dhalatul mu'min. Kalau kita punya keahlian, kalau kita punya kepakaran, lanjutkanlah keahlian tersebut, lanjutkanlah kepakaran tersebut. Ya, kalau kita punya keahlian dalam sisi agama, jadikanlah dia sebagai kekuatan kita. Ketika setiap orang berprestasi dalam setiap keahlian yang dia miliki, maka itu akan menjadi penyangga yang sangat kuat dalam kebangkitan kita, umat Islam yang ada. Kita akan dapati juga Nabi Muhammad SAW
juga belajar daripada Salman Al-Farisi. Ketika perang Ahzab, bagaimana parit-parit itu dibangun ketika pasukan yang datang dalam jumlah 10.000 orang, sementara di kaum muslimin tidak cukup. Kemudian Salman mengatakan, kalau di tempat kami ya Rasulullah, kalau ada orang menyerang kami dan tidak cukup tenaga kami, maka kami akan melakukan parit-parit itu, kemudian akan dibuat parit-parit besar. Dan ternyata itu diberlakukan. Itu dari mana? Itu belajar dari apa yang ada. Hijrah Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita, Nabi menjadikan orang non-muslim sebagai penunjuk jalan, karena dia yang tahu tentang seluk-beluk jalan-jalan tikus yang ada dari Mekah ke Madinah. Maka jangan anti dengan teknologi, sebab teknologi itu tidak ada agamanya. Sama juga jangan anti dengan bahasa, sebab bahasa itu nggak ada agamanya. Dulu waktu kecil-kecil, saya masih ingat dulu ketika guru-guru mengajarkan jangan belajar bahasa Inggris, bahasa orang Kapia. Sampai sekarang saya menyesal jadinya. Sebab bahasa itu nggak ada agama bahasa. Kalau Inggris berarti kafir, kalau Arab berarti Muslim. Enggak. Bahasa itu adalah penyampai. Tidak ada identitas agama dalam bahasa. Akan tetapi Allah lebihkan bahasa Arab dari bahasa lainnya, betul. Maka oleh karenanya kita juga jangan pernah lupa apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau juga dalam hadis yang sebutkan Rasulullah SAW, ya, bahasa Arab itu adalah bahasa ahli surga. Betul Ustaz ya? Lalu timbul pertanyaan, kalau ada ustaz-ustazah tidak pandai bahasa Arab lalu masuk surga, bagaimana dia bicara nantinya? Ustazah, gimana Zah? Kan dalam hadisnya dikatakan bahwasanya bahasa penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Betul? Betul. Jangan ragu. Betul itu. Lalu timbul pertanyaan, kalau seandainya kita nggak pandai bahasa Arab, lalu masuk surga, apakah kita diam saja, pakai mood saja beribadah gitu loh? Jadikan ini sebagai penyemangat kita belajar bahasa Arab. Ya, walaupun secara ilmunya kalau nggak pandai bahasa Arab di dunia, nanti di surga langsung pandai bahasa Arab insyaallah. Jadi nggak ikut dengan kepandaian di dunia gitu ya. Tapi yang saya katakan, jadikan ini sebenarnya pelecut bagi kita untuk pandai bahasa Arab. Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum. Kata Umar bin Khattab, belajarlah bahasa Arab karena dia bagian daripada agama kalian. Ya. Sedangkan bahasa surga bahasa Arab terdapat daripada hadis Rasulullah SAW. Maka oleh karenanya para ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, inilah fuqaha. Dalam konteks ilmu itu dalam, dan jangan pernah anti dengan teknologi. Kalau ada sesuatu yang bisa kita dapatkan ilmu dengan teknologi, raihlah. Tapi jangan jadikan teknologi itu guru. Salah itu. Dari mana dapat pelajaran? Dari YouTube Ustaz. Ambil dari YouTube. Siapa yang bisa menyaring apa yang di YouTube itu perlu dan betul semuanya? Maka dasarnya adalah guru. Maka oleh karenanya, tapi kalau kita sudah punya dasar, maka kita akan bisa memilah dan memilih apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai dari perkembangan zaman yang ada. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, kemajuan teknologi itu bisa menjadi poin positif, tapi juga sebaliknya. Maka jadikanlah dia pilar-pilar kekuatan kita. Terakhir, tadi sudah ulama, hukama, fuqaha. Alladzi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibari. Ya, yang mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu dasar, pondasi-pondasinya sebelum mengajarkan yang lainnya. Maka di sini ada tahapan dalam mengajarkan. Terakhir para ustaz yang dirahmati Allah, kalau kita diamanahkan untuk menghandle satu kajian, lalu kita tahu kondisi yang ada di setiap anggota, maka kita akan tahu bagaimana manage pengajian tersebut. Kalau seandainya kita diberikan tanggung jawab untuk menghandle beberapa pengajian yang ada, lalu kita tahu karakter-karakter yang ada, apa yang menjadi penguatnya, maka itu bagian daripada kita mengajarkan yang kecil sebelum mengajarkan yang besar. Maka dalam hal ini tahapan dalam ilmu dan praktek itu penting. Jangan sampai anak-anak sudah belajar tentang haji, sholat saja belum selesai.
Walaupun sebenarnya nggak ada masalahnya, haji itu penting. Tapi haji itu bagi yang mampu, sedangkan sholat untuk semua kita punya kemampuan. Oleh karenanya ketika ada di antara orang yang kita ajar adalah orang yang bergelut dalam masalah usaha, maka juga ada titik-titik keilmuan yang bisa kita berikan dalam konteks usaha. Maka oleh karenanya para ustaz yang dirahmati Allah, disinilah kita kadang-kadang perlu kelapangan dada. Ya, kalau yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibari, mengajarkan manusia dengan yang kecil. Sebab kenapa? Seringkali kelemahan kita adalah kita selalu ideal. Minta maaf Ustaz Ustazah, saya juga sama dengan Ustaz Ustazah yang dahulu ketika anak-anak masih usia SD, SMP, marah kita para ayah ini cepat ketika anak tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, saya masih ingat dahulu yang saya sesali sampai sekarang. Anak masuk warnet, lalu dia main game. Waktu itu saya datang ke warnetnya, langsung saya tarik anak saya bawa pulang. Saya terlupa menarik anak dengan sikap keras. Itu luka pengasuhan yang besar sebenarnya. Ya, maka oleh karenanya jangan pernah timbulkan luka-luka lain dalam pengasuhan kita kepada anak-anak kita. Walaupun tanpa kita sadari, apalagi alhamdulillah saya nggak pernah melakukan yang ini, menampar anak. Ustaz yang dirahmatilah, besar seberapapun keras kita, seberapapun keinginan kita untuk anak-anak kita, pahamilah mereka punya waktu untuk belajar. Ya, kalau untuk anak-anak kandung kita, anak-anak biologis kita, begitu juga anak-anak ideologis kita. Mereka punya waktu untuk belajar dan memahami. Jadi ketika salah, mereka ada ruang untuk belajar dari kesalahan mereka. Jangan selalu tempatkan kesalahan itu sebagai sesuatu yang serius yang membuat kita berubah cara kita berhadapan dengan mereka. Kalau setiap kesalahan akan menimbulkan dampak buruk dari sikap kita, maka akan datang kesalahan-kesalahan berikutnya. Akan datang pelaku-pelaku kesalahan berikutnya yang akan banyak. Sebab pada hakikatnya yang kita ajarkan adalah orang-orang yang baru belajar dari kondisi yang ada. Maka oleh karenanya para ustazah yang dirahmati Allah, ketika kita mendidik anak-anak kita, tempatkanlah kita adalah pendidik. Kalau pendidik, dia mesti menahan dirinya agar jangan sampai salah dalam bersikap yang membuat anak didiknya jauh daripada harapannya. Siapa di antara kita yang tidak idealis, yang mengharapkan anak-anak kita ingin sebagaimana kita, tapi ketika kita mengharapkan apa yang kita harapkan tidak terwujud, lalu timbullah kemarahan kita. Tapi ingatlah, ustaz yang dirahmati Allah, kita dahulu juga sama. Kita dahulu pernah salah. Lalu kapan kita berubah ketika hidayah itu datang? Kenapa kita tidak menempatkan anak-anak kita sebagaimana kita ingin ditempatkan dahulunya waktu kecil kita? Kenapa kita tidak menempatkan anak-anak didik kita sebagaimana kita ingin ditempatkan dahulu pada usia-usia mereka? Ketika kita tempatkan dia dengan cara yang baik, maka yang akan tumbuh adalah tumbuhan yang luar biasa. Maka kita perlu belajar dari Nabi Muhammad SAW. Ketika orang Arab Badui kencing di masjid, saya yakin kalau adalah yang melakukan itu, contoh tiba-tiba ada yang masuk nyobakan jamban di muka, siapa di antara ustaz-ustazah yang tidak akan melarangnya? Semua kita pasti akan melarangnya. Sebagaimana sahabat pada waktu itu ingin melarangnya. Tapi Nabi Muhammad SAW pada waktu itu, Arab Badui ini, dia baru datang dari kampungnya ke Madinah. Tidak tahu itu adalah masjid. Lalu dikiranya sama di kampungnya. Kalau di belakang, ya, kalau di belakang pohon kurma itu bisa untuk kencing. Cara mudah memahaminya adalah kalau Pak pergi ke Solo, lalu di Sinjau Lai ada truk berhenti, lalu nampak kaki sedua doa. Lihat Ustaz ya? Itu diantaranya itu praktek yang ada bagi mereka seperti itu. Arab Badui juga sama, di belakang pohon kurma bagi mereka tempat kencing, lalu mereka kencing, tidak tahu itu adalah masjid. Minta maaf karena waktu hampir habis, supaya ada waktu tanya jawab kita. Prinsip sederhananya apa yang dilakukan Nabi? Yang dilakukan Nabi, dilarangnya sahabat untuk mengejar. Sebab kalau dikejarlah orang yang salah, larinya sedang ke jamban, tapi pecah ke jambannya. Banyak tempat yang mesti diperbaiki, dibersihkan. Tapi kenapa Rasulullah biarkan?
Dan untuk kesehatan bagus untuk dia, dan untuk psikologi juga bagus. Ketika datang Rasulullah SAW menegurnya, bukan membiarkan, ditegur. Ya, ini adalah masjid, tidak pantas untuk engkau melakukannya. Ya, lalu kemudian tidak dimarahi, diambillah segayung air karena tanahnya tanah pasir, padang pasir, cukup disiram saja bersih. Kalau karpet beralamu kan dicuci karpet itu. Panjang ceritanya. Maka setelah bersihnya, apa doa Arab Badui ini? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad, yang lainnya yang beberang-berang tadi tidak usah lah. Yang ingin saya katakan kepada ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, anak-anak itu cahaya. Mungkin pada waktu kita mengajar mereka, cahayanya masih redup. Ya, terutama anak laki-laki. Anak laki-laki itu baru tahu dengan belajar itu, menurut keilmuannya itu ketika sudah kuliah. Coba lihat anak-anak kita waktu kecilnya dia malas-malas ya, waktu kuliah rajinnya. Atau ada yang merasa di sini. Jadi saat yang dirahmati Allah, yang ingin saya katakan adalah kadang-kadang kita, jadi kalau beda dengan anak perempuan itu berajanya. Tapi yang ingin saya katakan tentu adalah ada cahaya yang masih redup. Maka bersikaplah baik supaya cahaya itu semakin terang. Jangan sampai cahaya itu karena sikap kita semakin meredup dengan cahayanya. Sikap kita kepada anak-anak ideologis kita, sikap kita kepada anak-anak biologis kita akan menentukan bagaimana mereka nantinya. Maka oleh karenanya, ikhwafillah rahimahullah, sebagai penutup, ya, jangan pernah beda-bedakan anak biologis dengan anak ideologis. Saya terus terang mengatakan, kadang-kadang Allah ganti, Allah balas kebaikan kita kepada anak-anak didik kita melalui orang lain ketika dia perbaiki anak-anak kita. Jadi seringkali orang bertanya, Ustaz, ya contoh sederhana, ada anak-anak kita lalu kemudian diterima di kampus, lalu kita ingin berlanjut tarbiyah mereka, ya, maka Anda katakan orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk menghandle tarbiyah tersebut, ketika dia laksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka balasannya bukan Allah ganti kepada dia, mungkin saja balasannya Allah ganti ketika anak-anaknya sudah besar nantinya, Allah jaga anak-anaknya karena kebaikan ayahnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah surat Al-Kahfi tentang 3 orang, tipikal orang yang ditemui oleh Nabi Musa dengan Khidir. Ya, Allah jaga harta karena ayahnya soleh. Ketika kesolehan ayah, Allah balas kepada anak sehingga harta dia terima. Ikhwah fillah rahimakumullah. Terakhirnya Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika beliau sangat marah dengan perilaku pemanah pada perang Uhud, meninggalkan tempat yang seharusnya tidak mereka tinggalkan, ya. Lalu kemudian kekalahan itu terjadi, maka kemudian Nabi sangat marah. Allah tegur Nabi Muhammad SAW dengan ayat yang turun, ya. Fabima rahmatin minallahi lintalau walau kunta fazzan ghalizal qalbi, ya, dan faddu min haulik. Dalam surat Ali Imran Allah ingatkan hal tersebut. Fabima rahmatin minallahi lintalahu, maka dengan rahmat daripada Allah engkau mampu bersikap lembut kepada mereka. Baik para ustaz-ustaz yang dirahmati Allah, kalau berkaitan dengan ya kita sebagai manajemen, itu berkaitan dengan bagaimana cara kita mengelolanya. Waktu juga membatasi kita, walaupun ada beberapa hal lagi yang sebenarnya ingin saya sampaikan, tapi kita cukupkan pembahasan karena ini bukan ya mata kuliah yang mesti selesai pembahasannya. Ya, ini adalah upaya-upaya kita untuk menyemangati lagi dan menguatkan lagi titik-titik sempurna pembahasan kita. Saya sudah dilihat dari Ustaz Akmal karena waktunya kayaknya waktu beliau. Tapi masih ada waktu saya 5 menit lagi. Silakan kalau ada ustaz-ustazah yang ada bertanya. Kalau tidak bisa saya jawab nanti, bisa saya limpahkan nanti Ustaz Akmal jam 10 yang menjawabnya. Baik, silakan ustazah. Baik, silakan Ustaz. Baik, ustazah, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah, para Ustaz telah memaparkan materi yang benar. Memang ada di antara penjelasan Ustaz tadi yang cukup menjadi bahan bagi kita, kira-kiranya mewakili kawan yang lain tentang LGBT. Menurut pengalaman yang ada dari beberapa tempat dan beberapa orang yang kita tanya tentang masalah ini, dikatakan LGBT ini kasarnya tidak ada obatnya. Dan di antara jawaban yang keras yang pernah terima, setelah kita utarakan upaya kita untuk membantu mereka kaum ini untuk kembali ke dalam seperti yang kita jalani sekarang. Katanya tidak usahlah kita bermimpi untuk mengembalikan orang ini, karena contoh nyatanya di zaman Nabi Nuh itu tidak ada obatnya. Apapun yang kita lakukan mungkin hanya sia-sia. Apakah demikian Ustaz adanya? Akankah kita biarkan, apalagi di tengah-tengah masyarakat akan kita temukan masalah ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, nanti ada jawabannya. Silakan Ustazah. Dua dulu ya kita terima, nanti kita tambah kalau waktu sudah ada. Baik, gimana? Atau saya jawab ini dulu? Tidak, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang LGBT, tadi saya katakan bahwasanya ini diantara hikmah kenapa baik, ini diantara hikmah kenapa hukum LGBT itu keras. Tapi bukan tidak ada yang sembuh. Dari 1.000 orang yang ada satu lembaga di Indonesia itu melakukan proses juga. Dari 1.000 kasus yang ditemui ada 4 atau 5 yang sembuh. Ya, maka saya katakan tadi bahwasanya 95% itu berat. Dan kita di tim kita buat tiga bidang. Yang pertama itu bidang investigasi. Bidang investigasi itu adalah kalau ada pelaku, itu biasanya kita akan tanya detail supaya nanti alurnya kemana itu kita tahu. Jadi sebelum terjadinya itu kita bisa antisipasi. Kami pernah diundang oleh Pemprov, lalu saya mengatakan sebelum kejadian yang ada di Agam, yang di di pesantren Candung itu, saya mengatakan sama Pak Gubernur pada waktu itu, setahun sebelum kejadian itu kami di tim sudah punya data bahwasanya ada kasus, tapi kami tidak bisa ngomong. So kenapa? Karena nggak mungkin kita datang ke tempat orang lalu mengatakan hal demikian. Dari mana dapatnya itu? Dari investigasi. Jadi minta maaf Bapak Ibu, Ustazah yang dirahmati Allah. Alur dari LGBT ini adalah biasanya tuh ujungnya tuh kepalanya satu, lalu merembet ke yang lain, lalu kemudian jadi korban-korban akhirnya banyak. Jadi kalau kita dapat satu, maka saya katakan tim ini sebenarnya dibentuk tujuannya adalah merekalisasi supaya tidak melebar, tapi kita tahu siapa pelaku ujungnya. Sebab kalau tidak dicari pangkalnya, kita akan hanya membahas tentang ujung-ujung kejadian saja. Tidak pernah mendapatkan pangkalnya.
Jadi waktu itu saya katakan di depan Pak Gubernur, saya katakan bahwasanya sebelum kejadian itu kami satu tahun sebelum itu kami sudah dapat data, sudah bicarakan di tim siapa yang punya kedekatan, siapa yang bisa masuk ke sana. Nggak ada, akhirnya kami diam. Ya, itu dapatnya dari mana? Investigasi. Jadi dan cara menginvestigasinya memang bukan bidang saya, tapi kita tahu dari situ kita dapat. Bahkan ada kasus yang ada di kedokteran, ya, nggak usah saya sebutkan universitas mana, tapi di Sumatera Barat. Itu sampai dengan beraninya karena investigasi kita, dengan tanpa rasa bersalahnya pelakunya mengatakan saya sudah tidur dengan 40 orang. Saya sampai mau muntah waktu itu mendengar. Jadi memang investigasi ini penting. Nah, tapi tenaga kita di investigasi biasanya nggak banyak. Yang kedua itu adalah rehabilitasi, dan kita di rehabilitasi meletakkan ada ustadznya, ada psikolognya, ada konselornya, dan juga ada timnya. Cuma untuk Sumatera Barat saya belum pernah berhasil. Ya, saya belum pernah berhasil. Tapi prinsip sederhananya bukan berarti tidak pernah, tapi memang belum, ya. Tapi berapa bulan yang lalu, sebulan atau 2 bulan yang lalu, saya mendapatkan bahwasanya ada yang mengatakan berhasil, bahkan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Nah, saya jadi ragu tuh apakah betul ya. Tapi kalau seandainya ada, saya berharap mudah-mudahan ya itu cara Allah menolong kita gitu. Tapi prinsipnya jangan pernah biarkan orang-orang yang terkena dampak itu sendiri. Mereka bisa kalau datangnya dari mereka. Jadi kalau dari mereka sendiri pelaku tersebut ingin berubah, ingin kembali kepada fitrahnya dengan usaha dan ikhtiar yang luar biasa, lalu dibantu oleh orang sekitarnya, insya Allah bisa. Tapi dalam konteks seperti ini memang perlu banyak penekanan. Jadi itu mungkin Ustaz. Jadi tidak mendahului Allah dalam masalah ini, bukan tidak pernah ya, tapi berat. Ya, yang setahu saya lembaga yang ada di Indonesia itu menangani 1000 itu, dia hanya mengatakan hanya 5 kasus kami yang selesai. 5 kasus yang dia udah dianggap bahasanya berhasil gitu. Itu cukup kecil kan? Hitungannya cukup kecil itu. Cuma kita nggak mendahului Allah. Kalau Allah mengatakan bisa, dia akan bisa. Dan saya bertemu dengan kawan di Palu ya. Jadi ketika saya bertanya, di kita kan namanya likuifaksi. Ya, kejadian di Palu itu kan ada likuifaksi. Ternyata informasinya sama. Tempat terjadi likuifaksi di Palu itu adalah tempat banyak orang-orang gay di sana. Ya, itu cobalah. Saya pernah bertemu dengan orang di Palu, saya tanya langsung kondisi seperti itu. Saya sekamar dengan beliau, ada kegiatan kami di Depok, lalu bilangnya itu. Ya, likuifaksi itu artinya yang bawah ke atas, yang atas ke bawah gitu loh. Nyobalian ya Allah SWT. Itu kondisinya. Baik, tapi tentang apakah mungkin sembuh, insya Allah bisa. Tapi tentu berat, ya. Syaratnya adalah orang yang betul-betul, orang yang pernah melakukannya betul-betul dari keinginannya yang paling dalam. Kalau itu yang terjadi, tim kami juga siap untuk bantu. Itu kondisinya. Kisah ya? Ustazah silakan Zah. Udah lewat 2 menit Zat. Tadi satu saja. Baik, salah. Ambilnya dah. Habis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Syukur saya sudah memberikan kesempatan kepada anak. Kalau dulu waktu sekolah anak paling takut salah ketika menjawab pertanyaan dari guru anak gitu. Tapi kalau sekarang anak paling takut salah ketika mengajukan pertanyaan apalagi di tempat yang berilmu seperti ini gitu. Tapi anak perlu menanyakannya terutama ke diri anak gitu. Jadi gini Ustaz, seorang guru ya, ini pertanyaan berkaitan dengan guru atau murabi tadi. Seorang guru atau murabi itu bukan hanya tugasnya mengajar saja, tetapi juga sebagai uswah atau menjadi teladan. Dan teladan ini dasarnya adalah ilmu, gitu Ustaz. Jadi pertanyaannya di sini adalah, apakah mungkin
jika pembahasan spiritualnya belum kuat gitu Ustaz. Apalagi seperti Ana lah misalnya, contoh langsung saja, Ana dari di SMP itu sebagai guru olahraga gitu, yang dasar pendidikannya tidak pernah tersentuh sama sekali oleh sekolah Islam gitu. SD, SMP, SMA semuanya mau apalagi di olahraga seperti itu. Dan tempat ini adalah sebagai bintang bagi anak gitu Ustaz. Jadi bagaimana mungkin itu bisa menjadi seorang murabi gitu? Apa jika itu memungkinkan? Bagaimana tarbiyah diri mau anak mulai seperti itu Ustaz? Jadi yang kedua adalah bagaimana mengintegrasikan dakwah itu ke dalam pembelajaran umum seperti olahraga maupun anak sendiri gitu Ustaz. Tanpa terkesan kita memaksakan gitu. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sebagai siswa takut salah itu biasa. Dari dulu kita sama ya. Oleh karenanya, kapan itu bisa hilang? Kalau gurunya yang menanamkan, jangan khawatir salah. Kalau saya di mahasiswa, saya akan sering katakan, di lokal ini Anda salah silakan. Ya, di lokal ini kalian salah silakan, karena akan ada bagi kita untuk saling mengingatkan. Yang lebih parah itu adalah ketika nanti Anda sudah jadi petinggi, pemimpin, lalu Anda salah. Nah, seperti itu diantara oleh karenanya motivasi anak supaya dia berani. Sebenarnya bukan ingin salah, tapi keberaniannya membuat dia tidak khawatir hal tersebut. Ya, pertanyaan yang ada adalah berkaitan dengan konteks teladan. Ini kata kunci yang sebenarnya tarbiyah yang paling efektif itu adalah tarbiyah dengan keteladanan. Itu tarbiyah yang paling efektif. Tapi dia tidak berkaitan dengan latar belakang keilmuan. Ustadz, kalau anak dari olahraga berarti ruhiyahnya kurang, enggak? Ya. Jadi ruhiyah itu berkaitan dengan bagaimana cara kita meletakkan diri kita di hadapan Allah. Ya, bagaimana cara kita meletakkan diri kita di hadapan Allah. Apa maksudnya? Contoh sederhana, ketika kita meletakkan diri kita di hadapan Allah itu dengan cara yang baik, yakinlah ruhiyah kita akan kuat. Azan berkumandang, lalu kita punya kebiasaan dan kita tanamkan dalam diri bahwasanya ketika panggilan Allah itu datang, semua panggilan lain itu akan hilang. Itu kita akan dapatkan walau bidang kita bidang olahraga pun, bidang apapun terserah. Oleh karenanya cara kita menyambut panggilan Allah di situ biasanya ruhiyah kita akan datang. Begitu juga dalam malam. Kalau malam ya sejak setengah jam sebelum azan subuh berkumandang saya mesti bangun. Apapun kondisi fisik saya, itu cara kita berinteraksi dengan Allah. Cara lain adalah berinteraksi dengan Allah adalah saya tidak akan pernah sombong di hadapan manusia. Sikap tawadhu kita jaga. Tanpa ada orang lain yang kita hormati, tanpa ada orang lain yang kita segani, kita tetap tawadhu. Maka itu adalah sikap kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mudah mengalirnya tanpa perlu direkayasa. Oleh karenanya hal-hal seperti ini akan dilihat oleh anak. Contoh sederhana, anak-anak kita kalau kita baca Quran, lalu ambil Quran atau ngambil buku, lalu di samping kita anak kecil ya, lalu kemudian dia mulutnya ngomong-ngomong gitu, padahal sebenarnya dia nggak tahu apa bacaannya. So kenapa dia lihat orang tuanya? Maka dalam hal ini saya katakan, kalau kita punya rahasia dengan Allah, yakinlah keteladanan itu akan muncul. Tapi kalau kita tidak punya rahasia dengan Allah, apa yang dilihat oleh orang lain itulah cara kita dengan Allah, maka tidak akan pernah muncul rahasia tersebut. Maka oleh karenanya ikhwatan fillah rahimakumullah, ana bisa mengatakan ruhiyah itu kita dapatkan ketika kita menempatkan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kita sendiri. Contoh sederhana, ini anggaplah kritikan ana gitu. Kita sering dalam masalah muamalah itu bertengkar. Kita sering dalam masalah muamalah itu bertengkar. Ketika ada bisnis yang dibuat berdua akhirnya berpecah, di situ kita nggak saling menyapa. Ya, kalau itu terjadi, anak katakan begitu naifnya kita memahami agama. Islam itu mengajarkan kepada kita, justru ketika kita saling punya keimanan berinteraksi, maka patutnya lebih dekat dengan kondisi yang ada. Maka membawa nilai-nilai iman dalam muamalah itu wajib.
Jadi jangan sampai kita membawa nilai-nilai iman itu hanya dalam masalah ibadah, lalu kita lupakan dalam masalah muamalah. Jujur itu kapan diajarkan oleh Allah SWT? Bukan ketika kita bertemu mengajarkan saja, tapi ketika duit ada di tangan kita, kita jujur juga dengan apa yang kita sampaikan. Maka itu bagian daripada sisi muamalah yang ada. Maka oleh karenanya para ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana bisa menjadi murabi? Siapapun bisa menjadi murabi. Sebab kenapa? Yang paling penting adalah dia punya rahasia khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah. Anak katakan tidak perlu dilihat dari latar belakang keilmuan. Kalau kita punya rahasia khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa rahasia khususnya Bilal? Rahasia khususnya Bilal adalah tidak pernah beliau kecuali dalam keadaan berwudu. Sehingga ketika batal wudunya beliau berwudu lagi, dan setelah itu beliau salat sunat 2 rakaat. Kapan itu diketahui? Ketika Rasul mengatakan, ya Bilal, aku mendengar suara terumpamu di surga. Kenapa? Karena ada rahasianya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga, dan itu kapannya? Karena Rasul masih hidup. Kalau sekarang kan Rasul gak ada lagi yang memberitahu kita. Maka Anda katakan, buatlah rahasia-rahasia kita dengan Allah. Ada amalan antara kita dengan Allah saja yang tahu, orang lain gak tahu. Kalau itu yang terjadi, yakinlah akan banyak hal-hal luar biasa yang tampil, walaupun kita tidak pernah menginginkan itu tampil. Begitu alaminya itu keluar. Maka di antara, minta maaf, di antara tandanya habis Ustaz. 10 menit saja. Ada hadis yang luar biasa. Hadis ini dulu Anda dengar dari seorang ustaz, lalu Anda cari. Hadis sahih. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah jika cinta dengan seorang hamba, Allah panggil Jibril. Ya, inni uhibbu fulanan fa'ihibbah. Sesungguhnya aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril wa nada fis sama. Maka Jibril lalu mencintainya, lalu menyeru di permukaan langit. Innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu fayuhibbu ahlus sama. Fayudha'lahul qabul fil ard. Sehingga kemudian ketika Allah SWT mengatakan aku mencintai si fulan, maka cintailah dia, serta merta Jibril mencintainya, lalu berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan, maka cintailah oleh kalian si fulan tersebut. Semua penduduk langit mencintainya, maka ditetapkanlah kabul untuknya di permukaan bumi. Maka Anda katakan ada orang-orang yang ketika melihat dia, itu kita merasakan ada keimanan yang tumbuh. Kalau ada orang karakter seperti itu, jangan pernah jauh-jauh dari dia. Sebab kenapa? Karena ada hal yang kita tidak dapatkan, kita dapatkan dari dia. Maka yudha' lahul qabul fil ard. Oleh karenanya ikhwah akhwat fillah rahimakumullah, maka dia tidak melihat sisi mana ya latar belakangnya. Sebab ada orang dengan latar belakang umum punya kemampuan, tapi tentu dasarnya adalah agama. Maka ilmu yang akan mengantarkan mudah kepada hal tersebut adalah ilmu agama. Tapi bukan berarti ini hanya gawean orang belajar ilmu agama, tidak. Sebab ada orang ya yang kadang-kadang bukan belajar ilmu agama, tapi penerapannya jauh lebih baik dari orang belajar agama, maka tidak menutup kemungkinan dia punya rahasia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua, Ustazah, integrasi nilai tarbiyah. Nah, susah juga jawabnya, Ana belum pernah. Tapi sederhana gini, kalau sisi yang berkaitan dengan tubuh sehat, maka di antara cara penekanan kita adalah hidup sehat. Ya, contoh sederhananya, ketika kita mulai dengan Ustazah mulai dengan stretching, maka itu pengantar hidup sehat bagi anak-anak kita. Ya, kalau hidup sehat, maka kita akan mampu untuk birrul walidain. Kalau hidup sehat, kita akan mampu untuk bermanfaat, khairun nasi anfa'uhum linnas, sisi itu. Atau juga kemudian ketika tangan-tangan kita gunakan, ya, misalnya anak disuruh push up atau anak disuruh untuk main basket, ketika tangan-tangan ini kuat, maka tangan-tangan ini akan mampu menolong orang lebih banyak daripada yang lain. Sisi itu kebaikan-kebaikannya ada. Jadi jangan bayangkan bahwasanya ada ilmu khusus tentang hal tersebut, tidak. Caranya adalah bagaimana kita mengaitkan itu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Anak kira mungkin demikian, waktu sudah membatasi kita. Anak takut dengan saat Ramadan panjang cari kalau sekarang ya, jadi kayaknya malah lebih waktunya. Ya. Baik, anak kira mungkin demikian. Ustazah yang dirahmati Allah, anak tidak minta maaf dengan kaji, karena kaji yang bisa anak sampaikan seperti itu. Tapi anak minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak tepat pada tempatnya. Anak juga minta maaf kalau ada pemakaian
pemakaian kata-kata yang tidak pas ya, atau mungkin karena terlalu semangat dan lainnya. Dan juga Ana minta maaf juga, mau cepat langsung pergi karena alhamdulillah hari ini anak-anak wisuda. Jadi Ana sudah mengiyakan kepada Ustaz Romizon, jadi nggak bisa pula Ana tarik. Sebenarnya anak wisuda sekarang di Yunan, langsung Ana pergi izin supaya bisa menghadiri Ana. Jadi Ana tidak menunggu Ustaz Akmal untuk tampil ya. Berikutnya balik di Ustaz Akmal. Aku nak bisa tampil ke Ustaz Akmal ada kan. Jadi sebelum beliau mengatakan itu, Ana cukup tahu diri, Ana langsung pergi insyaallah. Ya, mungkin demikian saja saja dirahmati Allah wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada materi kita Dr. Haji Wadus OSCMA yang telah memberikan materi tentang PTK Askia sebagai murabbi, transformasi peran PTK dalam dakwah pendidikan. Semoga kita yang mendengarkan